Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septiani, NPM 23411175, kelas MNJ 23C, Program Studi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Definisi rekrutmen adalah proses mencari, menyaring, dan mempekerjakan orang secara aktif untuk suatu posisi atau pekerjaan. Proses perekrutan mengacu pada seluruh prosedur mulai dari perencanaan hingga onboarding karyawan baru menjadi bagian dari tim perusahaan. Istilah rekrutmen berkaitan dengan prosedur yang meliputi identifikasi calon kandidat, penyaringan, wawancara, pelatihan, dan penempatan. Tujuan rekrutmen: 1. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Tujuan rekrutmen adalah mencari seseorang guna mengisi suatu posisi. Kebutuhan perusahaan dapat dipetakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Umumnya, posisi yang perlu diisi sudah direncanakan sejak awal. 2. Menjaring data pencari kerja. Ketika HR atau tim publikasi menyebarkan lowongan kerja melalui portal online, tentu banyak pelamar yang akan mengirimkan CV atau resume. Meskipun nantinya akan disaring dalam berbagai tahapan, data yang dimiliki oleh HR dapat menjadi informasi berharga apabila perusahaan ingin mencari kandidat untuk posisi serupa. 3. Memilih kandidat ideal. Tujuan rekrutmen adalah pastinya mencari kandidat yang ideal. Sementara untuk kandidat yang tidak memenuhi syarat, dapat langsung didiskualifikasi agar proses seleksi bisa efektif. Itulah sebabnya hanya mereka yang benar-benar berkompeten saja yang bisa lolos ke tahap seleksi akhir atau wawancara kerja. 4. Pemberdayaan SDM. Dengan adanya rekrutmen, maka akan ada lebih banyak sumber daya manusia yang dapat diberdayakan, tidak hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi juga pelamar yang mencari pekerjaan. Metode rekrutmen. Metode rekrutmen tertutup adalah proses perekrutan yang dilakukan di internal perusahaan. Jadi pencarian calon karyawan dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya ini dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal. Cara vertikal dilakukan dengan demosi atau penurunan jabatan. Langkah ini jarang terjadi kecuali karyawan tersebut memang tidak mampu mengerjakan beban tugas atau melanggar peraturan, pada akhirnya terjadi penurunan jabatan. Sedangkan cara horizontal dilakukan dengan cara merotasi jabatan karyawan pada level yang sama. Kelebihan metode perekrutan tertutup diantaranya meningkatkan semangat kerja karyawan, meminimalisir kesalahan dalam proses rekrutmen, loyalitas karyawan jadi terbentuk, membantu tim HRD untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data performa dan kompetensi karyawan, menghemat waktu dan biaya pelatihan karyawan baru, dapat mendongkrak pengembangan diri karyawan. Kekurangan metode perekrutan tertutup diantaranya kandidat yang dapat disaring lebih sedikit, senioritas sering menjadi hambatan dalam promosi jabatan dan membuat karyawan yang memiliki kemampuan jarang punya kesempatan untuk mengisi posisi kosong. Tidak cocok untuk diterapkan di semua departemen atau divisi kerja, terutama untuk divisi yang memerlukan kreativitas dan inovatif. Metode rekrutmen terbuka. Rekrutmen terbuka adalah metode perekrutan yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan. Metode ini lebih sering digunakan pada saat perusahaan melakukan ekspansi bisnis karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Metode rekrutmen terbuka memiliki beberapa kelebihan, di antaranya mendapatkan karyawan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan,
Karyawan baru bisa membawa ide segar dalam menyelesaikan tugas. Metode ini cocok sekali untuk perusahaan yang baru berkembang. Metode rekrutmen terbuka memiliki beberapa kekurangan, di antaranya memerlukan biaya yang cukup besar untuk keperluan iklan dan proses rekrutmen lainnya. Waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama karena perlu melewati berbagai proses penyaringan kandidat dan seleksi. Bisa menurunkan semangat kerja karyawan yang sudah ada. Karyawan baru dan karyawan lama bisa jadi kurang kompak. Jadi itu tadi pembahasan mengenai rekrutmen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.